Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan selalu sehat dan fit, selalu dalam lindungan Allah insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali masuk kelas ya, kelas secara online. Tapi mudah-mudahan walaupun dengan kondisi yang seperti ini tidak mematahkan semangat anak-anakku sekalian, tidak membuat anak-anakku kendor, tetap semangat seperti sedia kala. Nah, baik anak-anak, kali ini memang sengaja Ustadz buat video di YouTube ini karena memang pada hari yang bersamaan Ustadz ada kepentingan dengan Ustadz yang lain. Doakan mudah-mudahan nanti di perjalanan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelasnya bukan di Zoom tapi di YouTube. Secara nontonnya nanti kalian masuk kelasnya di YouTube. Sebelum kita memasuki kelas, mari seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Saya harap anak-anakku sekalian sudah melaksanakan sholat duha, sudah mengabsen tentunya, sudah absen motivasi pagi, sudah semuanya mengabsen. Kemudian juga sudah melaksanakan sholat duha. Oleh karena itu, mari kita awali dengan pembacaan doa sholat duha terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal bahaa bahaa'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka as-salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai sudah kita lakukan doa usai sholat duha. Saya harap anak-anakku tetap mengikuti ya. Jadi walaupun anak-anakku nonton video ini ya karena Ustadz berhalangan, tetap bacanya mengikuti setiap apa yang Ustadz bacakan, setiap apa yang Ustadz pandu. Anak-anakku di rumah tetap mengikuti. Selanjutnya kita baca doa masuk kelas dulu ya. Doa sebelum belajar. Ayo kita bersama-sama lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya mari kita murojaah ya. Jadi ingat-ingat urutannya ya. Jadi siapapun nanti yang membuka, yang mengisi, kalau misalnya ada ustadz yang berhalangan, tetap urutannya seperti itu, yaitu doa selesai sholat duha, kemudian doa sebelum belajar, habis itu murojaah. Ini urutannya ketika kita mau masuk kelas. Mari kita murojaah terlebih dahulu seperti biasa dari ayat 1 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, murojaah sudah selesai. Selanjutnya Ustadz ingin mengevaluasi ya beberapa anak yang masih jarang untuk checklist
atau absen murojaah. Entah apa ada siswa yang masih belum paham atau mereka memang tidak mau ngabsen. Ya, perhatikan. Padahal jauh-jauh hari sudah saya sampaikan. Jadi absensi murojaah yang tiap hari kalian lakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jadi sampai hari Sabtu murojaahnya itu harus di list. Kapan ngelisnya agar tidak ngelis 2 kali, karena dalam satu hari 2 kali kalian murojaah, yaitu ba'da zuhur dan ba'da asar. Maka ngelisnya itu setelah asar. Jadi zuhur itu dicontreng, asar dicontreng, kan ada 2 contrengan itu maksudnya habis zuhur dia murojaah, setelah asar juga murojaah. Silahkan langsung dikirim di grup, ya, di grup. Ingat-ingat ngopinya jangan sampai ngopinya lompat-lompat, harus mengcopy pada list yang terakhir. Kasihan bagi anak yang sudah ngelis kemudian ada siswa yang ngelisnya di atasnya lagi, maka yang ngelis tadi hilang. Jadi yang ngelis itu nanti tidak ikut nggak terbaca listnya nanti. Kalau misalnya salah copy paste. Nah, selanjutnya bagi yang masih belum setoran Senin kemarin itu, hari Senin, hari Selasa kemarin itu masih ada 3 anak yang masih belum setoran hari Selasanya. Jadi ada anak yang belum setoran ayat 6 sampai ayat 9. Ayat 6 sampai ayat 9. Ini kalau misalnya masih belum disetorkan, maka hari Senin ini, ya sekarang ini, kalian harus setorannya harus 2. Jadi dari ayat 6 sampai ayat 9, kemudian ayat 10 sampai ayat 13. Ini kan justru memberatkan kalian. Jadi Ustadz kan sudah bilang, agar menghafal ini enjoy, ya, agar menghafal itu tidak terbebani, silahkan kalian punya waktu 5 hari. Soalnya kalian kan jadwal setorannya hari Senin, hari Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak ada setoran hafalan. Silahkan manfaatkan hari itu untuk menghafal, kemudian hari Seninnya tinggal setoran. Jadi bukan pada saat hari Senin baru kalian mau menghafal, maka pada hari Senin ketika kalian baru mau menghafal, itu hafalannya dipastikan tidak kuat. Tetapi kalau sudah hari Rabu, dari hari Rabu kalian sudah mencicil itu hafalan, dicicil 1 ayat, hari Rabunya 1 ayat, kemudian besoknya 1 ayat, insya Allah pada hari Senin, ya pada hari Seninnya, hari Selasanya, kalian pada saat setoran sudah lancar. Ini hari Selasa kemarin sudah ada 3. Kalau nggak salah Mas Suki, kemudian siapa lagi Mas Suki yang tidak setoran itu, ada M Nabil, kemudian kalau Denin sama sekali nggak setoran. Denin itu dari pertama nggak setoran. Jadi yang merasa tidak setoran ayat 6, ayat 9, maka hari ini harus diselesaikan. Hari ini harus diselesaikan 2 warna sekaligus, ya, 2 warna. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah wakofnya. Perhatikan anak-anak, ya, wakofnya diperhatikan, tolong diperhatikan. Jadi wakof, pada saat wakof itu apa Ustaz? Wakof itu berhenti di tengah-tengah ayat. Kalau misalnya ada ayat yang panjang, nafas kita tidak kuat untuk melanjutkan ayat itu, silahkan berhenti. Nah, berhenti ini sudah ada aturannya. Jadi sudah Ustadz pandu berhentinya di mana, sudah tahu, ya. Kemudian cara memulainya dari mana, dari kalimat mana, itu perhatikan. Jangan salah-salah lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang barusan Ustadz sampaikan kalian paham. Jadi jangan lagi banyak mainnya, anak-anak. Jadi jangan lagi banyak mainnya.
Masnya ini kan sudah masuk SMP. SMP ini gerbang menuju penentuan. Kalian ini sudah mau pintu dewasa ya. Kalian sudah punya jati diri di sini. Bukan lagi main-main. Kalau untuk main-main itu ya anak sudah bukan waktunya lagi itu. Jadi mainnya sudah dikurangi. Tidak dilarang, bermain tidak dilarang, tetapi harus tahu waktu, itu saja kok. Ya. Dalam Islam itu bermain silahkan, tapi bermain yang bermanfaat untuk kecerdasan, yang bermanfaat untuk fisik, dan bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Jangan bermain yang tidak bermanfaat. Justru dilarang kalau misalnya permainan-permainan yang dilarang agama, permainan-permainan yang membahayakan diri sendiri dan teman-temannya. Harus tahu waktu. Coba bayangkan, kita disiapkan 24 jam itu. Allah menyiapkan waktu kita itu 24 jam. Masa hanya untuk membuka Al-Quran 1 jam gak bisa? Selebihnya itu dibuat apa? Coba bayangkan. Makanya Allah dalam Al-Quran itu bersumpah pada waktu. Waktu ini adalah makhluk Allah. Masa, waktu itu adalah makhluk Allah. Allah bersumpah atas nama waktu. Maka pada saat Allah bersumpah mengangkat atau menyebutkan benda makhluknya, Allah angkat sebagai alat untuk bersumpah. Ya. Ingat bahwa sesuatu itu makhluk yang Allah angkat untuk dijadikan objek bersumpah itu berarti ada sesuatu yang sangat dahsyat di situ. Jadi sangat istimewa dan sangat berbahaya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa di situ. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Nah, coba bayangkan, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi manusia itu. Katanya Allah begitu. Illa, kecuali, coba bayangkan, illa, kecuali yang tidak rugi itu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semuanya orang merugi kecuali ada yang tidak merugi. Satu beriman, kemudian setelah beriman dia beramal soleh. Tidak cukup beriman saja, tetapi dilanjutkan dia beramal soleh. Setelah dia beriman, meyakini Allah sebagai Tuhannya, kemudian dia beramal soleh, melakukan kebajikan, berbuat amal kebajikan, berbuat amal kebaikan. Kemudian lagi watawasau bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Kalian kalau ada temennya yang tidak benar, silahkan ditegur, dinasihati. Mas, itu nggak boleh dilakukan. Kawan, itu nggak boleh. Saling cubit-cubitan, saling bully-bulian itu nggak boleh dilakukan. Ada temennya yang berbicaranya kotor, silahkan ditegur. Itu orang-orang yang tidak merugi, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar. Apa maksudnya sabar? Sabar pada saat ada temennya yang bikin ulah. Pokoknya teman-teman ini ulah lagi, ini yang berulah lagi. Kita nasihati dengan kebenaran, itu boleh. Setelah kita nasihati, kita bersabar. Kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sudah melaksanakan amal soleh. Amal solehnya kita adalah kita menegur kawannya yang berbuat salah. Kita telah menasihati sesuatu yang benar, bahwa itu salah, kita tegur ya dengan pelan-pelan. Persoalan dia mau melakukan atau tidak, sudah bukan urusan kita. Yang jelas kita sudah melaksanakan perintah Allah. Orang-orang seperti inilah yang merugi, yang tidak merugi. Ini makanya adik-adikku, anak-anakku yang di rumah, agar supaya waktunya benar-benar termanfaatkan, waktunya benar-benar bermanfaat, silahkan gunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, sebaik-baiknya. Kalian itu adalah generasi muda, otaknya itu masih banyak kosong. Kalau tidak
diisi dengan kebaikan, pasti tidak akan diisi oleh kejelekan-kejelekan. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, pasti tidak akan diisi dengan keburukan-keburukan. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang Allah gunakan ini sebelum Allah cabut sehat kita, sebelum Allah cabut waktu luang kita, maka gunakan kita sebaik-baiknya kesempatan ini. Baik anak-anakku, demikian motivasi pagi ini. Mudah-mudahan semuanya mengikuti dengan seksama, dengan hikmat, tanpa skip ya, biar paham, jangan sampai dilompat-lompat ya, biar paham apa yang Ustaz sampaikan. Barakallah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya, menaburkan karunia-Nya, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan segera mengakhiri musim ya, pandemi wabah yang mudah-mudahan segera Allah angkat dari bumi kita. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.